Oke, selamat hari yang menyenangkan buat Anda semuanya, rekan-rekan. Kita hari ini mau membahas mengenai bagaimana cara supaya kita bisa melakukan presentasi one-on-one khususnya yang saya bahas secara lebih efektif. Ya, closing itu bisa lebih efektif. Durasi kita melakukannya itu dalam waktu 1 jam maksimal. Itu bisa hasilnya sangat bagus, sangat efektif sehingga bisa menghasilkan closing yang lebih tinggi. Oke, ini yang mau kita bahas sama-sama di sesi kita, di obrolan kita hari ini. Ya, karena sesinya sangat singkat, saya mohon maaf kalau misalkan tidak bisa menunggu terlalu lama untuk rekan-rekan Anda yang belum bergabung ke sesi ini. Ya, saya berharap semua yang sudah bergabung ya, Pak Ali, Pak Anton, Pak Dasikin dan lain-lain semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan kita mulai langsung aja belajar cara melakukan presentasi. Nah, saya pernah membahas dalam satu sesi saya, banyak orang yang keliru saat mereka melakukan presentasi one-on-one khususnya, jadi ketemu dengan temannya, entah di rumah temannya, entah kita yang ngundang ke rumah kita, kemudian kita ketemu atau kita ketemu di coffee shop, misalkan, dimanapun, saat memang kita sudah janji bahwa kita mau ketemu untuk ngobrol. Ya, saya cuma ngomong ya, kita ketemu untuk ngobrol. Saya nggak ngomong bahwa kita mau datang ketemu untuk ngomong bahas HDI. Enggak. Oke? Kalau Anda masih ingat cara membuat janji, itu adalah yang penting kita ngobrol, kita mau janjian, mau ketemu. Ya, dan pastikan bahwa mereka tuh punya waktu 1 jam, 2 jam untuk ketemu dengan kita minimal. Minimal, meskipun nantinya kita hanya akan menggunakan waktu 1 jam, jangan terlalu lama juga. Bisa dipahami nggak teman-teman sampai di sini? Oke, jadi maksimal pertemuan kita dengan mereka itu 1 jam. Tapi kita pastikan waktu mereka tuh kosong 2 jam. Supaya apa? Supaya tidak ada alasan saat ketemu kita nanti, begitu kita udah mulai masuk ngobrol mau ke arah HDI, terus dia punya alasan, sorry Bud, aku lagi buru-buru nih. Lain kali ya kita ngobrolnya. Nah, kita ingin menghindari hal itu. Karena itu setiap kali kita bikin janji, pastikan bahwa mereka punya waktu luang. Oke, Anda setiap kali membuat janji, sudah belum memastikan mereka punya waktu luang? Entah ketemu secara Zoom begini, ketemu via handphone dalam bentuk video call, atau ketemu secara langsung one-on-one. Apakah Anda sudah menanyakan saat membuat janji, misalkan contoh, ya saya ke Pak Ali, misalkan Pak Ali adalah teman saya, ya, terus kemudian saya ingin membuat janji, dan saya ingin main ke rumahnya. Misalkan karena teman ya, maka saya buat janji itu dengan cara apa? Saya ngomong dulu ke Pak Ali. Karena teman, saya panggil nama gitu ya. Ko Ali, Ko Ali ada di rumah nggak? Pak Ali ada di rumah nggak? Misalkan. Oke, ada, kenapa? Kenapa emangnya, Bud? Enggak, udah lama juga kita nggak ketemu. Aku udah lama nih nggak ngobrol-ngobrol. Aku main ke rumah ya. Paling kira-kira senggangnya itu hari apa? Pas udah pulang kerja, udah agak santai. Ya, jam-jam tujuan lah, udah habis makan malam juga. Tapi nggak ganggu kan, kalau jam 7 aku mampir kok. Enggak lah, kalau jam 7 mampir mah masih aman. Ya, karena udah makan juga. Oh iya, iya, iya. Enggak, takutnya ganggu aja kok. Ya udah aku mampir ya jam 7 malam. Tapi ngomong-ngomong kok, ntar lagi sibuk nggak? Ntar aku main ke sana, kita ngobrol baru sebentar, tiba-tiba ganggu. Enggak kok, aku kosong kok. Habis itu paling udah tidur tuh biasa tidur jam 9-an. Oh, berarti kalau aku mampir jam 7 nggak ganggu ya kok? Enggak. Oke, kalau gitu. Sip, sampai ketemu ya jam 7 nanti. Oke, selesai. Maka itu cara buat janji, memastikan ada waktu luang. Pertanyaan saya sebelum kita berlanjut soal presentasi yang efektif, rekan-rekan, setiap kali Anda buat janji, entah ketemu dengan orang di rumahnya, kita ngundang ke rumah kita, atau kita ketemu di tempat lain, ya, di kantornya mungkin, di tempat coffee shop dekat kantornya mungkin, atau apapun, Anda melakukan tadinya, memastikan bahwa mereka punya waktu dan tidak ganggu waktunya. Ayo, jawab dulu di kolom chat. Ya. Oke, jawab dulu, saya menunggu. Kenapa? Karena itu fatal. Banyak banget orang yang tidak pernah memastikan ini. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saat dia mulai cerita, ngobrol di awal, terus kemudian masuk ngomongin tentang HDI, orangnya langsung punya banyak alasan. Sorry ya, Bud, aku mau jemput anak dulu. Oh, sorry ya, Bud, ini masalahnya masih belum beres nih. Aku masih masak dulu. Sorry ya, Bud, aku masih keluar. Dan lain-lain. Oke, ya. Anda sudah memastikan belum? Ayo dijawab dulu di komen. Atau jangan-jangan, aduh, enggak, kenapa? Jangankan ngomong begitu, buat janji aja enggak lah. Udah lama nih nggak buat janji ketemu dengan orang lah. Gimana HDI-nya mau berkembang kalau seperti itu? Oke, ayo diketik dulu rekan-rekan. Saya menunggu respon Anda.
Bud, itu buat janjinya mesti ditelepon ya, Bud ya. Harus ditelepon, nggak boleh pakai Harus WA. telepon. Jangan pakai chat, nggak mempan pakai chat itu. Betul, betul. Ingat ya, nada suara kita juga berbeda. Mau main ke rumah teman, main ke rumah saudara. Jangan cuman aku main ke rumahnya. Tapi Jangan. tapi pertanyaan yang biasa muncul itu, kalau boleh tahu, kira-kira ada apa ya gitu, Bud? Lu nggak ada apa-apa kan kita temen udah lama nggak ngobrol. Lu nggak kangen sekarang sama gue nih untuk ngobrol-ngobrol? Ya sudahlah, aku ngobrol aja sama yang lain deh. Apa salah? Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, ya, ya. Oke? Kalau kita bertamu, aku mau bertamu loh. Ya, oh nggak ada, jadi nggak ada jamuan nih untuk tamu nih, untuk temen nih. Kan cuma itu. Nah, ini loh yang menghambat teman-teman. Nah, Banyak itu. dari kita yang punya gangguan terlalu banyak berpikir. Kalau istilahnya anak zaman sekarang tuh kita overthinking. Mikirnya tuh berlebihan. Sudah terlalu jauh yang kita pikirkan. Nanti orangnya ngomongnya begini, nanti gini. Betul, betul. Percaya sama saya. Itu nggak kejadian. Kalau teleponnya kayak tadi. Misal lagi, ya ketemu teman. Sudah lama nggak ketemu. Dia kerja daerah Sudirman. Kita tahu dia kerja jam Sudirman, pulangnya jam berapa kan kita udah kontak. Halo, Tony. Kamu masih kerja di Sudirman kan? Kantormu? Oh iya, masih. But, kenapa? Enggak, udah lama kita nggak ngopi bareng nih. Yuk kita ketemu yuk, ngopi-ngopi. Pas pulang kantor, daripada nunggu macet kan pulangnya, iya sih. Emang pulang jam berapa? Ya jam-jam 6 gitu udah santai. Ya udah kita ketemu ya. Coffee shop yang paling enak deket-deket kantor lu yang mana sih di sana? Yang inilah, yang lu gampang juga nyampainya. Oh, yang ini deh, yang ini. Dia sebut nama A misalkan. Oh yaudah, kita ketemu di sana ya. Jam 6 ya. Oke. Kok tumben main ke Sudirman, Bud? Enggak, ya sekalian. Udah lama nggak main ke daerah Sudirman juga. Mau ketemu beberapa temen. Ngobrol-ngobrol udah lama. Kali-kali aja mereka punya kangtau buat gua. Oh itu, iya. Yaudah kita ngobrol ya ketemu. Ngomong-ngomong, saat kita ketemu nanti, lu nggak buru-buru pulang kan? Ya enggak lah, kan macet juga. Bener nih. Kalau sampai ganggu terlalu buru-buru, kita janjiannya lain kali. Nggak perlu ntar. Enggak sih, setahu gua jadwal gua kosong, Bud. Ya udah kalau gitu, kita ketemu ya, jam 6 ya. See you. Dah. Jadi udah memastikan dulu. Dan saya nggak ngomong HDI, saya nggak ngomong saya mau ngajak bisnis, saya nggak ngomong saya mau melakukan presentasi, saya nggak ngomong apa-apa. Saya mau ketemu, saya mau ngobrol sama teman saya mau ngobrol sama saudara saya. Bisa dipahami ya? Oke, setelah itu, waktu ketemu. Nah ini, perhatikan ya. Waktu udah janjian, ketemu nih. Misalkan tadi saya main ke rumahnya Pak Ali tadi, ya Pak Ali Gunawan. Saya main ke sana. Halo Pak Ali, iya. Atau halo Ko Ali, udah lama nggak ketemu ya. Iya, sehat ya Ko Ali ya. Wah sehat, ya kan? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Baguslah, syukurlah kalau gitu. Kesehatan memang paling penting saat ini, ya kan? Percuma aja kerjaan bagus kalau lagi nggak sehat-sehat. Gitu. Tapi keluarga juga oke ya, oke. Nah, terus kita duduk santai, ya kan ya. Gimana anak-anakku? Udah lama juga nggak ketemu. Mereka udah tingkatannya apa? Ngobrol, basa-basi. Oke, basa-basi. Berapa menit sebaiknya? Masih ingat konsep yang saya bagikan? Jadi banyak orang selama ini keliru saat mereka melakukan presentasi one on one itu adalah karena begitu datang, Wali punya bisnis bagus. Ini aku mau sharing sama Wali, namanya HDI. Aduh, itu yang bikin gagal sebenarnya teman-teman. Oke, kenapa langsung bikin gagal? Karena belum apa-apa, Anda sudah nembak duluan, melebihi sales malah Anda. Oke, sales saja datang masih ada basa-basi sedikit, gitu kan ya. Oke, maka apa yang harusnya kita lakukan? Kita ngobrol dulu basa-basi, ya. Lakukan ice breaking, cairkan suasana dulu. Oke ya, 5 sampai 10 menit cukup, jangan 10 sampai 15 menit kepanjangan, ya. Kita ngobrol dulu 5 sampai 10 menit. Oke. Apa yang kita bisa bahas? Apa yang kita bisa ngomongkan? Kita bisa tanya soal kabar keluarga. Kabarnya gimana? Kalau kita tahu sudah menikah, istrinya lagi nggak di sana, kita tanya istrinya kabarnya gimana, lagi sibuk apa aja, ya kan? Anaknya gimana, sibuk apa aja. Oh, udah kuliah. Wih, kuliah apa? Ngambil jurusan apa kok? Jurusan apa, Pak? Jurusan apa, Ci?
Apapun nama jurusannya, apapun yang dia sebut, oke? Yang perlu kita lakukan respon. Jadi jangan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan di kepala kita, tapi mendengarkan apa jawabannya. Oh, anakku ambil ini, Bud, psikologi. Oh, ngambil psikologi. Wow, keren banget. Aku dulu pengen masuk psikologi kok, tapi susah. Soalnya buta warna katanya nggak bisa. Wah, padahal aku buta warna parsial. Oh iya, iya. Wah, keren loh masuk psikologi. Oh iya, udah semester berapa dia sekarang? Kok wah, dia jawab gini dan lain-lain. Oke? Tanya, cairkan suasana. Ya, bisa dipahami sampai di sini ya, teman-teman? Kenapa banyak orang keliru selama ini? Karena datang langsung ngomong, aku punya bisnis, langsung mau tawarin. Ingat prinsip bahwa kita tuh nggak suka dijualin. Kita tuh suka beli, tapi nggak suka dijualin. Sama prinsip yang sama adalah, mungkin kalau kita sharing soal usaha, dia tertarik nantinya. Tapi jangan langsung belum apa-apa, langsung kita sikat. Oke ya. Nah, yang berikutnya, apa yang kita lakukan? Mulai kita melakukan open mind. Dari sini, kita mulai masuk ke open mind. Setelah kita ngobrol-ngobrol, kita mulai masuk lakukan 10-15 menit. Ini open mind. Oke, kita mulai masuk nih cerita. Mancing nih, untuk bisa ke arah HDI. Gimana cara ngomongin tentang HDI-nya? Banyak cara. Banyak cara. Oke, kita bisa menggunakan apa? Kita bisa menggunakan misalkan apa kabarnya teman kita. Ko Ali masih ingat Ko Asyong yang dulu main bisnis. Apa tuh dia? Toko bangunan ya kok? Oh iya, bukan toko bangunan. Dia tuh dealernya apa gitu. Misalkan dealer mesin cuci, elektronik itu. Oh iya. Dealer elektronik. Aduh, salah ingat. Gimana kabarnya Ko Asyong ya? Wah, udah lama nggak denger sih, tapi terakhir sih denger kayaknya agak-agak gimana ya, bisnis dia tuh agak berkurang nih. Udah agak-agak jauh, nggak sebagus yang sebelumnya. Gitu ya, Ko ya. Padahal dulu bagus ya bisnisnya. Iya, dulu mah jaya banget kan, dia salah satu yang paling jaya di kelompoknya kita. Bisa dipahami ya, teman-teman? Saya mulai mencari sosok ya yang kira-kira tuh lagi nggak bagus untuk jadi cerita. Oke, ini kalau misalkan teman, ya saya bisa pakai teman. Wah, berarti kita nggak bisa ya, pas lagi kondisi keuangan lagi bagus banget, bisnis lagi bagus banget, terus mikir itu udah paling oke. Kita sebaiknya punya income-income yang lain nih kelihatannya. Harus punya cadangan-cadangan bisnis juga gitu ya, Ko Ali ya. Iyalah, seperti itu. Kira-kira Ko Ali kepikiran nggak sih untuk punya usaha-usaha lain, penghasilan yang lain gitu? Ya ada lah, Bud. Tapi ya apa sulit sekarang ini, semua susah. Apa yang bisa dikerjakan sekarang? Jadi mancing, rekan-rekan. Meng-open mind di sini. Anda lihat nggak bahwa saya melakukan open mind untuk Ko Ali. Sehingga dia jadi terbuka bahwa iya ya. Ternyata bisnis yang sebelumnya bagus di Ko Asyong itu, tiba-tiba jadi bisa susah juga loh sekarang dia hidupnya. Berarti nih mesti punya penghasilan yang lain. Nah, saya kan mancing, kepikiran nggak sih punya income, punya penghasilan yang lain? Bisa ditangkap ya, teman-teman ya? Kalau dia bilang, iya adalah, tapi susah apa gini-gini. Iya. Udah mulai mengarah ke sana, saya bisa mulai masuk pelan-pelan HDI. Kira-kira, kalau misalkan nih, suatu hari kita ketemu ada usaha, yang kita bisa kerjakan bareng-bareng, nggak modal yang terlalu besar, tapi distribusinya bisa sampai se-Indonesia gitu, tertarik ya Ko Ali? Ya ada lah, tapi mana ada bisnis yang seperti itu sih, macam-macam aja. Tapi kalau misalkan ada kok, Ko Ali tertarik ya? Ya tertarik, Bud. Emang ada yang seperti itu? Nah, sebentar. Kalau ada ya, kebetulan aku lagi jalanin satu buah bisnis di luar yang dulu dikerjain. Oh ya? Emang jalanin apa? Aku jalanin HDI. Ko Ali udah pernah dengar HDI belum? Belum. Apa itu? Nah, kita tuh distribusi kok. Distribusi produk-produk kesehatan, madu dan lain-lain. Dari import kita ke Indonesia. Oh ya? Emang bagus itu? Wah, bagus banget kok justru. Karena lagi bagus itulah, saya juga lagi cari nih rekan-rekan bisnis. Emang seperti apa bisnisnya? Baru. Sebentar kok.
Berarti kok Ali tertarik ya untuk punya bisnis? Ya iyalah. Oke, kalau gitu kok kita lihat sama-sama. Baru kita mulai melakukan yang namanya presentasi. Langsung keluarkan. Anda punya tablet, Anda keluarkan tablet Anda punya handphone, Anda keluarkan handphone Anda. Filenya seperti apa untuk presentasi ini, gitu ya? Oke, sebentar saya share yang baru untuk Anda. Filenya seperti apa? Sudah saya share juga ke teman-teman upline Anda. Nanti bisa mereka beliau-beliau yang forward ke Anda, ya. Tetapi saya juga bisa mengirimkan nanti ke Anda kalau dibutuhkan. Ya, filenya itu seperti ini. Jadi ini sebenarnya sama seperti Prestool. Bedanya adalah ini kita presentasikan hanya dalam waktu 10 sampai maksimal 15 menit. 15 menit itu udah mentok. Oke. Sudah mentok. Ya, 10 sampai 15 menit sudah mentok. Oke ya. Nah, kalau ditanya MLM ya, nggak mungkin akan ditanya begitu. Orang kita belum ngomong apa-apa kok. Kita tuh loh belum ngomong apa-apa tadi. Kita baru ngomong kira-kira Koali tertariknya. Kalau tertarik, baru kita mulai. Kalau misalkan dia ngomong, enggak lah, aku udah cukup kok hidupku udah aku syukuri, udahlah, udah nggak ngeyel-ngeyel, nggak nyari apa, nggak ngoyo-ngoyo lagi. Udah disyukuri aja seperti ini. Oh iya, betul kok. Hidup itu memang perlu disyukuri. Jangan langsung presentasi saat itu. Oke, saya setuju kok. Hidup itu nggak perlu ngoyo-ngoyo, karena rezeki sudah Tuhan ngatur buat kita masing-masing. Kalau perlu pakai kalimat-kalimat seperti itu, kalau memang tipe orangnya seperti itu. Tetapi ya aku pernah dengar loh tentang konsep 3-an. Kok Ali udah pernah dengar belum tentang apa itu 3-an? Belum. Apa itu? Saya balik, nggak jadi presentasi dong. Ya, open mind-nya belum kebuka berarti. Oke, maka saya akan lari. Itu loh kok tentang 3-an. Ini beda ya, beda-beda ya rekan-rekan. Kalau saya saat ini, ya bahan open mind saya itu ada 1001. Banyak banget tergantung apa yang diomongkan. Orangnya tipe apa, cara ngomongnya seperti apa, itu berbeda sesuaikan. Yang ibu rumah tangga, kita pakai gaya ibu rumah tangga. Misalkan, iya sih Ci, hidup itu udah jangan macem-macem, ya kan? Apalagi si Koko kan kerjaannya oke, bisnisnya udah oke, ya. Betul nggak? Iyalah, udah oke, udah ngapain mikirin, kita mah pakai uang aja. Ya kan katanya workshop ya, laki-laki yang work, kita yang shopping aja kerjaannya. Hahaha, bener Cik, setuju ya. Cuman ada beberapa teman-teman saya yang ibu-ibu rumah tangga gitu ya, karir suaminya juga udah oke, pekerjaan mereka oke, bisnisnya oke, tapi akhirnya mereka tetap loh mau ngerjain, mau punya penghasilan sendiri. Bodohnya mereka aja, mereka mau begitu. Betul. Tapi aku penasaran sih, aku tanya ke mereka, kok mau sih Ci, udah ibu rumah tangga, ya suami udah penghasilannya bagus, kok masih mau sih cari usaha-usaha, kerja-kerja begitu? Ngapain sih? Ternyata tahu nggak Ci dia ngomong apa? Yang pertama Ci, dia ngomong ke saya gini, ya Bud, namanya nasib masa depan kita nggak pernah tahu. Koko hari ini punya kerjaan, si Koko hari ini bisnisnya oke, ya kedepannya kan dia belum tentu bisa kerja terus. Kan nggak bisa dijamin kalau umurnya dia lebih panjang dari umurku. Lah iya kalau umur dia, kalau aku mati duluan, ya kalau enggak, dia ngomong gitu Cik. Aku shock dong. Maksudnya apa Cik? Aku tanyakan ke dia kan Cik. Maksudnya apa? Iya kalau dia mengalami kecelakaan atau dia meninggal, terus Cece ini nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis yang bisa Cece kerjakan, lah nanti anak-anak mau saya hidupin pakai apa? Lah makanya saya kerja. Mumpung si Koko bisnisnya lagi bagus, ya aku kerja, anggap aja uang tambahan sendiri. Oh, penghasilannya buat aku sendiri. Ya, semoga sehat-sehat kan dianya sampai panjang umur juga. Minimal uang itu bisa saya tabung untuk saya jajan, untuk saya kasih orang tua saya buat donasi, saya buat amal. Itu Cik jawabannya, tak pikir-pikir betul juga ya. Teman-teman Anda lihat ya bahwa apa yang saya lakukan? Saya meng-open mind dari sisi ibu rumah tangga itu seperti apa. Oke, sekali lagi untuk membuka wawasan orang, membuka pemikiran seseorang akan pentingnya dia untuk punya usaha, pentingnya untuk punya penghasilan lain. Oke, rumusannya adalah
Simple. Takut-takuti dia. Wow, jahat kesannya ya. Takut-takutin dia. Takut-takutin dia, jangan. Tapi ingat ya, takut-takutinnya pakai pihak ketiga. Jangan kita yang ngomong sendiri. Ci, yakin umurnya si Koko itu bakal lebih panjang dari Cici? Kalau dia meninggal duluan, Cici bisa punya penghasilan nggak? Aduh, ya jangan begitu ngomongnya. Tapi gayanya tadi, ya Ci, banyak loh teman-teman saya, ya, yang ibu rumah tangga juga. Mereka tuh akhirnya mau punya usaha, mau ngerti pentingnya punya usaha yang lain, punya penghasilan yang lain. Ada yang sampai kerja gitu ya. Itu karena sadar, Ci. Mereka ngomong gini, iya sih. Si Koko kan belum tentu umurnya panjang, lebih panjang dari saya. Maunya mah dia yang meninggal paling akhir, saya meninggal duluan. Tapi kan kita nggak bisa ngatur yang namanya nasib dan lain-lain. Gayanya itu kita sesuaikan dengan stylenya kita masing-masing, teman-teman. Dengan siapa yang kita prospek. Ngomong ke orang yang nggak pernah kita kenal, dengan orang yang sudah kita akrab, bahasanya pasti beda. Bisa dipahami nggak? Tapi ini penting untuk kita open mind, makanya butuh waktu 10-15 menit untuk mengarahkan ke arah sana sampai dia punya kalimat bahwa iya ya, berarti aku butuh, aku perlu penghasilan lain. Yang karyawan pun kita bisa ngomong hal yang sama. Aku punya banyak temen loh, yang ini. Ya, oke. Kalau dia jawab, enggak lah, saya pasrah, nggak mau pusing lah. Padahal tadi di awal udah ngomong begitu, sudah saya setujuin. Iya betul itu, nggak usah ngoyo-ngoyo hidup. Cuman ada loh, setelah itu saya ngomong gini kan, yang banyak ibu rumah tangga juga yang begini, apalagi zaman sekarang. Tetap dia nggak mau apa gitu, nggak usah pusing. Ya udah lepaskan. Berarti saat itu belum tepat buat kita masuk untuk presentasi. Maka jangan lakukan presentasi saat itu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Jangan memaksa kalau belum bisa masuk. Ya, ngajak ngobrol lagi sedikit, nggak usah lama-lama bertamu di rumah orang, ya. Oke, pasang alarm. Anda presentasi, ketemu dengan orang, nyalakan alarm. Berapa menit? Sekitar 50 menit tuh bunyi. Pasang timer. Di handphone kita tuh ada jam. Ya, di jam itu ada yang namanya timer. Oke? Pasang waktu. 45 menit, 50 menit, start. Maka 50 menit kemudian dia akan bunyi alarm ini. Dia akan bunyi. Begitu kita bunyi, kita sudah tahu saat itu. Apa itu? Segera mengakhiri. Entah kita belum bisa presentasi, karena kondisi nggak memungkinkan untuk presentasi, kita pamit. Oh ya, sorry, aku ada jadwal berikutnya. Sorry, aku ada janji berikutnya. Sorry, ini mau melakukan ini. Sorry, mau ini. Kita ketemu lagi lain kali ya. Bisa dipahami? Kalau bisa kita presentasi, maka kita presentasi. Loh, selama ini udah diajarin loh, kok baru mulai pasang? Ya. Kenapa bahayanya kalau kita nggak pasang alarm? Saat ngomongnya enak, kita presentasi, kebablasan, kita akan ngoceh terlalu banyak. Apapun yang nggak perlu kita ngomongkan pun kita akan ngomongkan terus. Ada bahayanya, ya. Bahayanya adalah orang itu akhirnya akan merasa kehilangan minat karena kita ngomong terlalu banyak. Yang kedua, itu sama seperti kita naruh terlalu banyak gula ke dalam kopi. Jadi karena kita tuh mau menunjukkan kita tuh jago banget, bisa ini, bisa itu, banyak banget yang kita ngomongkan. Orangnya malah enek. Oke? Jadi jangan ngomong terlalu banyak. Ya, fokus presentasi kita 10-15 menit. Nah, apa yang kita ngomongkan dalam waktu 10-15 menit tersebut? Oke, dalam 10-15 menit tersebut kita ngomongkan yang sangat-sangat inti, yang to the point. Karena kenapa to the point? Karena kita sudah melakukan open mind di awal bahwa penting bagi kita untuk punya penghasilan, mari kita punya penghasilannya bersama-sama. Oke, jadi ini bisnisnya kita, Koali, misalkan, ya. Saya masih menggunakan yang sama. Koali, ini bisnisnya kita, ini perusahaan kita, tempat saya partner, namanya PT Harmoni Dinamik Indonesia, atau kita tahunya namanya HDI. Ini kantor kita di Menteng, loh.
Ya, ini gambaran kantornya, ini produk yang kita distribusikan. Oke, dia punya saat ini lebih dari 140 cabang center di seluruh Indonesia. Ini membuat saya tuh bangga untuk jalankan bisnisnya. Kenapa? Karena saya gampang. Teman saya, saudara saya ada di kota manapun, pulau manapun, dia gampang dapat barangnya. Dan jadi ongkir mereka itu juga murah. Ya, karena bisa dikirimkan dari cabang yang terdekat. Ini memudahkan banget saya untuk bisnis. Namanya kita bisnis, yang paling benar adalah kita harus punya banyak kantor cabang untuk distribusi. Nah, partner kita ini HDI ini sudah ada ya untuk itu. Ini adalah produk-produk yang kita pasarkan, yang kita distribusikan, sudah ada di 5 kitab agama, sehingga sangat aman buat kita konsumsi, ya, dan semua orang boleh konsumsi agama apapun, tidak ada pantangan, tidak ada halangan untuk konsumsi produk ini. Sudah ada izin halalnya, sudah ISO, udah lulus BPOM, ya, terus kemudian ada di buku MIMS, ada di APLI, semua sertifikasi itu ada. Ya, gambaran produk-produk kita itu seperti ini. Ini adalah food supplement kita yang semua yang alami. Ya, produk utama kita yang paling unggul itu ada ini nih. Nah, ini yang namanya 4 star ya, 4 bintangnya kita. Itu ada yang namanya bee pollen, ada royal jelly, ada bee propolis, ada clover honey atau madu. Ya, ini produk-produk perlebahan, inti produk perlebahan itu ada di sini semua. Nah, ini yang gunanya untuk meningkatkan kesehatan kita secara keseluruhan sama keluarga. Ada produk-produk lain yang dikembangkan dari 4 produk ini. Ada yang namanya Propoelix, Propoelix Plus, Bi Ultra, ya, HDI Kids yang khusus buat anak-anak, ada Trimi, ada NC Mineral, ada Prolis, lozenges, ini permen pelega tenggorokan, ada Herbal Remedy untuk batuk dan lain-lain nih, obat batuk yang sangat alami buat kita. Terus kemudian juga ada personal care untuk kita gunakan untuk penggunaan luar sehari-hari ya, misalkan ada sabun wajah, terus kita juga ada pasta gigi, ya, ada juga shampoo yang kita import dari Bulgaria, ada juga hand body lotion, ada mouthwash ya, larutan untuk pencuci penyegar mulut kita, juga ada hygiene wash untuk membersihkan organ intim kita, boleh dipakai untuk pria maupun wanita, juga ada salep untuk krim kalau ada luka-luka dan lain-lain ya. Kita juga ada produk skincare yang kita impor, tapi sebelum saya bahas itu, nah kita lihat ini produk-produknya HDI ini. Kuali. Ini udah bantu banyak banget loh orang-orang untuk sembuh akhirnya, untuk terbantu kesehatannya. Ada yang bebas dari hipertensi, diabetes, ya. Ada yang kakinya eksim anaknya, dipakein salep kita tuh tadi ternyata terbantu banget hanya dalam waktu 2 minggu. Terus juga ada yang punya gangguan di sini, itu dia punya gangguan pemulihan dari Bell palsy, ya. Serta ada juga yang punya masalah keganggu oleh kista dan bisa terbantu, kistanya hilang, akhirnya dapat bonus punya anak karena hamil, ya, karena kistanya selama ini ternyata ganggu kehamilannya. Kita juga ada produk yang lain untuk skincare, karena hari-hari ini semua orang tuh penting mencari yang namanya skincare ya. Kita punya skincare dari Korea yang kita import. Semua ini utuh kita import dari Korea, dari mulai bagaimana perawatan untuk wajah sesuai dengan jenis kulit kita, ada alat juga ya untuk setrika wajah biar makin kinclong gitu. Terus kemudian juga ada berbagai krim ya, obat jerawat, termasuk juga ada bedak. Ini juga produknya banyak sekali testimoninya. Mereka-mereka yang terbantu ya gara-gara masalah beruntusan jerawat, ya kita bisa lihat pria wanita semua bisa pakai kok. Sehingga ini pangsa pasar kita makin luas karena semua orang bisa menggunakannya. Ya, ini yang membuat saya tuh makin mantap mau menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena HDI ini bisnisnya, produknya adalah wellness industry, kesehatan, ya, kecantikan, hidup lebih lama, lebih panjang, awet muda gitu ya. Dan hari-hari gini, ini bisnis yang akan terus bagus di masa depan. Nah, gimana jalanin bisnisnya kok? Oke, kita harus tahu bahwa hari ini bisnis sudah berubah kok. Bisnis itu yang ideal hari ini, ya, itu harus memenuhi berbagai konsep. Apa konsepnya? Resikonya harus rendah. Seperti tadi kita bahas. Ya, Wali, tadi saya tanya kalau misalkan kita bisa punya bisnis yang modalnya bahkan nggak perlu ada, bahkan resikonya kecil, tapi bisa dapat income besar, hari-hari gini kan lumayan ya. Nah ini loh, ya, ada yang namanya networking bisnis. Kenapa? Karena dia memenuhi resikonya rendah. Kita nggak perlu pakai modal yang besar. Bisa kita kerjakan online maupun offline. Nggak ada biaya operasional, tidak perlu kita stok barang. Ya, kita bisa kolaborasi dengan siapapun, dengan lembaga apapun, serta dampaknya itu bagus untuk masyarakat luas. Oke,
bisnis ini yang dinamakan network marketing. Nah, networking itu bisnis. Udah banyak dibahas oleh berbagai macam buku, oleh banyak ahli, dikatakan bahwa ini adalah salah satu bisnis yang paling baik di dunia. Kenapa seperti itu? Banyak orang mengatakan, termasuk investor-investor, para pelatih sukses, para pelatih bisnis, mereka semua mengatakan bahwa bisnis network marketing itu di masa akan datang menjadi bisnis yang sangat luar biasa karena semua keuntungan dari dunia bisnis bisa didapatkan tanpa harus banyak ruwet. Nah, ini kan menarik buat kita jalankan sama-sama. Ya nggak kok? Nah, tapi kalau kita mencari networking bisnis, itu harus lihat-lihat ya, ada 4 faktor. Perusahaannya harus yang kuat, bagus, sudah tersebar di mana-mana cabangnya, sudah bertahan lebih dari sekian puluh tahun, sudah lewatin banyak krisis, seperti HDI. Ya, produknya juga mantap digunakan banyak orang, semua orang butuh terus-menerus. Ini yang bikin 30 tahun HDI di Indonesia, ini terus berjalan makin besar kok, karena produknya terus dibutuhkan. Nah, tapi bicara 2 itu belum cukup. Harus ada pendidikannya supaya kita bisa mengembangkan bisnis ini terus-menerus, dan yang paling penting adalah ada potensi bisnisnya bagus. Nah, Ko Ali ngomong-ngomong sudah pernah belum menjalankan bisnis network marketing atau MLM itu? Wah, aku belum pernah. Oke, kalau belum pernah ini loh. Ya, jadi saat kita gabung ke HDI, kita punya 2 hak. Jadi kita jelasin di sini rekan-rekan. Ya, saya ini ya. Saat kita jelaskan di sini, kalau misalkan dijawab, udah, nggak perlu terlalu panjang lebar di sini. Oke, tapi kalau dia katakan dia belum pernah ikut MLM, nah baru kita mulai cerita, oke. Nah, sebenarnya jalankan HDI, ya itu sama persis dengan orang di luar sana bisnis. Kita tuh loh, contoh ya, barang itu kan dari pabrik ke distributor, distributor ke agen ke grosir, ke tangan ke toko pengecer, baru akhirnya ke tangan kita konsumen gitu ya kalau kita beli barang ya. Kalau kita gabung ke HDI, nah kita bisa langsung jadi 2 nih. Kita bisa jadi toko atau pengecer di sini yang jual langsung ke konsumen, kita bisa dapat 15-20%, atau kita bisa jadi kayak agen di sini di mana kita bisa cari banyak agen lagi, buka banyak keagenan lagi tanpa perlu keluar modal. Ini yang paling menarik. Rata-rata dari agen-agen kita kalau dia berhasil jualan, kita dapat 5%. Menarik kan ya? Mereka yang jualan kita juga dapat 5%. Ya, nah hitungannya berapa besar yang kita bisa dapatkan. Intinya gini kok, kalau kita jualan lagi kayak pengecer 15-20% kita dapatnya selisih harga. Kalau kita mencari agen yang baru, nah, jadi kalau kita contoh saya nih agen, saya buka lagi agen yang baru, begitu saya buka agen yang baru, kita langsung dapat 27,5% dari omsetnya dia saat itu juga. Asik kan ya, bulan itu juga ya. Nah, dan kalau misalkan agen kita tadi dia buka banyak agen-agen juga, itu yang namanya dia punya banyak distributor, kita dapat rata-rata dari sana tuh 5%. Itu loh enaknya di HDI. Kita tuh nggak cuman single level, nggak cuman dari kita ya ke agen kita selesai, enggak. Tapi mereka cari agen lain pun kita masih dapat 5%. Menarik banget bisnisnya. Oke ya. Nah, kalau dikira-kira seperti apa gambarannya sebagai koordinator agen, gini ya. Kita tuh nggak butuh banyak-banyakan orang di HDI. Oke, ini gambaran kalau misalkan kita ya pembagian hasilnya di HDI ya, mulai dari jabatan yang paling kecil namanya enterpriser sampai jabatan yang paling besar namanya Royal Crown, ini semakin ke kanan, pokoknya hasilnya kita bisa lihat ya dapatnya semakin dalam dan semakin besar. Tapi gambarannya seperti apa? Gini, kalau misalkan Ko Ali pasti punya teman saudara cukup banyak. Ya, katakanlah punya kenalan 10, 20, 100, 200 orang. Oke? Nah, dari sana, Kuali, kita nggak butuh semua dari mereka sama-sama jadi agen. Nggak perlu. Yang kita butuhkan itu loh cuma 5 orang dari mereka yang mau sama-sama jadi agen sama kita. Dari 5 orang ini, ya, kita ajarkan cara yang sama, kita ajak dia lakukan hal yang sama, masing-masing punya kenalan 100 sampai 200 orang, punya kenalan 5 aja masing-masing, maka kita sudah punya 25 agen tambahan. Masing-masing dari mereka punya lagi 5 yang mau. Kita sudah dapat lagi tambahan 125 orang loh. Agen di bawah kita tanpa kita kenal sendiri loh kali. Enak kan bisnisnya kan? Nah, ini yang membuat akhirnya nanti bisa jadi 625, 3.100-an, dan jadi belasan ribu tanpa kita sendiri yang mengenal semua. Enaknya HDI jalankan seperti ini. Ya, kira-kira kalau dirupiahkan tuh aku bisa dapat uang berapa sih, Bud? Nah, kalau Kak Ali nanya gitu ya, ini jawabannya. Ya. Nah, di bisnisnya kita,
Misalkan kita nggak usah cerita yang 5 gitu ya, Kuali ya. Misalkan kita cuma menjalankan bisnis ini, kita ketemu orang, setiap ketemu orang lah, kita ceritakan, kita tanya mereka mau penghasilan nggak, yang lain di luar apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka mau, ya kita sharingkan, kita ceritakan soal HDI. Pasti akan ada yang mau, ada yang enggak, kok nggak apa-apa. Ya, di antara mereka misalkan sebulan kita ke 30 orang, anggap cuma satu, ini jelek banget ceritanya ya, jelek banget ceritanya. Hasilnya jelek banget, dari 30 orang cuma dapat satu, misalkan yang mau sama-sama kita. Berarti bulan pertama ini, udah ada 2 orang. Lu kok bisa 2? Iya, misalkan contoh, bulan pertama ini saya sama Ko Ali, kita berdua. Nah, kalau kita sama-sama ya, kita terus mau jalankan bisnis ini setiap bulan kita kerjakan. Bulan berikutnya tetap setiap hari kita ceritakan HDI ke 30 orang, misalkan selama sebulan, dapat lagi masing-masing satu. Ko Ali dapat satu, saya dapat satu. Kita dapat 4 orang loh total. Nah, ini kalau dilanjutkan terus nih, Ko, masing-masing satu, 4 jadi 8, jadi 16, 32, 64. Di bulan ke-6 kita tuh punya potensi penghasilan ya, kalau masing-masing ya belanja sama-sama punya omset, ada jualannya kurang lebih 1,6 1,7 juta, itu kita bisa dapat 2,8 juta di bulan ke-6. Oke, lumayan kan kok? Untuk bayar uang sekolah anak, tambah-tambahan gitu kan ya. Oke, tapi ini loh, bulan ke-6 kok cuma dapat segitu. Nah, tenang kok. Kita mau lihat bisnisnya itu bisa jalan apa? Nggak bisa ukurnya cuma dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 6 bulan. Kita lihat tuh kan biasa beberapa tahun. Ya, bisnis-bisnis yang lain balik modal aja ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada yang nggak balik modal. Nah, ini kalau kita teruskan nih, ya sampai ke bulan 12 setahun, kira-kira dapat hasil berapa? Ayo, menurut kali dapat berapa? Ya, paling mungkin 10 juta ada kali ya. Atau mungkin cuma 5 juta. Nah, itu bayangan itu, ya, perhitungan itu yang banyak orang belum paham kok. Akhirnya mereka berhenti di bulan ke-6, bulan ke-7. Kenapa? Karena hasilnya kelihatannya masih kecil. Ini kalau kita teruskan ya, Kuali. Ini bisa sampai, ini loh hasilnya. 4.096 orang. Totalnya itu kita bisa dapat 184 juta sebulan loh ini. Ya, anggap ya, setahun kita jalankan bisnisnya, oke? Terus baru kekumpul orang segini, peluang kita 184 juta loh sebulan itu. Setelah setahun, bagus kan? Atau bahkan setelah setahun kita gagal 90%, berhasil cuma 10%, masih dapat 18 juta sebulan. Menurut Kuali nih, bisnis ini cuan banget kan buat kita? Wah, menarik banget kan buat kita? Layak banget kan buat kita kerjakan? Ya, istilahnya sesuaikan ya. Kalau mau pakai cuan zaman sekarang, how cuan banget nih, cuannya bagus banget kan, Kuali. Iya, ini loh kenapa aku kok interest banget. Ini loh kok kenapa aku nih semangat banget jalanin HDI-nya. Karena hasilnya seperti ini. Ya, dan kok nggak cuma uang itu yang kita bisa dapatkan. Kita tuh penghasilan kita tuh nggak cuma sebatas cuma 100-an juta. Semakin lama, apalagi kita di 55, dapatnya makin besar. Jadi penghasilan kita nggak terbatas. Ya, hasilnya itu bisa kita wariskan loh. Ini yang menarik. Jadi kalau ada apa-apa, ya dengan saya, hasil saya yang sudah saya peroleh, istri saya, anak saya tetap dapat meskipun saya udah meninggal kok. Kenapa? Karena itu yang sudah kita bangun. Nah, ini loh yang nggak ada di bisnis yang lain biasanya. Juga dapat royalti atau saham yang dibagi bulanan, ya berdasarkan omset nasional, juga bisa keliling mancanegara, gratis, ada tripnya, ada dapat penghargaan, ada juga pengembangan kepribadian. Ya, semua itu kita bisa dapatkan. Ya. Nah, kalau saya mau mulai bisnisnya, modalnya berapa? Ini yang menarik. Ada paket. Salah satu paket kita namanya Propo Elix Power Set ini. Ini harganya cuma 1.654.000 sudah bisa start langsung kita bisnis. Oke. Dapatnya apa ini? Nah, dapatnya yang pertama, ini langsung dapat produk-produk unggulan. Ya, kita beli 3 produk yang ini sudah gratis 1 senilai 239.000 udah untung duluan produknya. Kita juga hemat lebih murah, jadi bayarnya sudah hemat sebesar 592.000. Udah gitu apa? Sudah termasuk hak ya untuk menjalankan bisnisnya, sudah dapat fasilitas center. Kita bisa kerja di semua cabang kantornya kita kok. Kalau sekarang kan orang sewa, kalau mau buka toko mereka harus sewa, buka kantor mereka harus sewa. Kita tuh udah bisa langsung pakai tanpa harus sewa. Juga ada yang ngajarin. Ini semua kita dapatkan. Oke? Jadi, ayo kok gabung sama-sama bersama dengan kita. Ya, jangan khawatir, kita akan pandu sama-sama untuk melakukan bisnisnya. Oke? Nah, sampai di sini, Pak Ali. Ada pertanyaan nggak?
Selesai presentasinya. Berapa menit tuh cuman. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita presentasi selesai, gunakan waktu kita untuk handling objection, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Oke? Oh, aku ngerti sih, tapi kok susah ya? Aku bukan tipe orang yang pintar ngomong. Jawab keberatannya. Kuali, dulu aku juga pikir kalau orang yang pintar ngomong pasti berhasil di HDI. Kenyataannya enggak loh. Banyak banget ibu rumah tangga yang saya ketemuin. Mereka tuh nggak pintar-pintar ngomong. Mereka cuma yakin dan percaya bahwa bisnis HDI ini bagus dan bisa membuat mereka berhasil dan bisa mengubah kehidupan keluarganya. Udah, modal itu doang kok. Tiap hari dia ketemu lebih dari satu orang. Hasilnya apa? Hasilnya dia punya penghasilan hari ini hanya dalam waktu beberapa bulan itu sudah di atas 18 jutaan, ada di atas 5 jutaan kok. Hanya bermodalkan yang penting dia berani ngomong. Jadi, paling nggak perlu khawatir. Ya, kalau misalkan merasa aku nggak pinter ngomong, nggak apa-apa. Justru biasanya orang yang terlalu pinter ngomong, biasanya hasilnya nggak bagus. Karena ngomongnya terlalu banyak. Ya, harusnya kan dia cerita aja. Setelah itu lihat hasilnya seperti apa. Gitu kali. Itu iya. Jawab keberatannya apa. Nah, untuk handling objection Anda sudah dapat pembelajarannya rekan-rekan. Banyak banget. Yang keberatan soal waktu lah, yang nggak punya waktu lah, yang cuma ibu rumah tangga lah, yang cuma buka toko lah, yang apapun itu, apapun jawaban mereka, apapun kesulitan mereka, apapun handling objection yang mereka keluarkan, apapun keberatan yang mereka keluarkan, ingat, yang pertama adalah setujuin dulu. Saya juga dulu mikirnya seperti itu kok. Tapi ternyata enggak. Aku nggak punya banyak waktu lagi, apa gini segala macam. Gunakan pihak ketiga untuk cerita, sekali lagi. Oke? Sama kok. Awalnya banyak banget orang-orang yang ngomong bahwa mereka tuh nggak punya waktu untuk jalankan HDI. Tapi setelah mereka belajar, mereka ikutin, mereka baru nyadar bahwa ini mempercepat justru bisnisnya untuk bertumbuh karena orang yang makin banyak, waktu yang mereka punya jadi makin banyak sekarang. Dulu mereka bilang hanya meluangkan waktu 1-2 jam untuk jalankan HDI karena waktunya cuma ada itu, karena mereka kerja. Sekarang setelah bisnisnya jalan, dia punya jauh lebih banyak waktu. Ada yang udah penghasilannya jauh di atas dari yang mereka kerjakan. Mereka udah full ngerjain HDI sama ngerjakan hobinya. Penghasilan masuk terus. Jangan khawatir, Ko Ali pasti juga bisa seperti itu. Kita belajar sama-sama, Ko Ali. Toh untuk mulai modalnya sangat kecil, hanya 1 jutaan tadi. Oke, ini langsung closing paket. Nih, gitu ya? Iya. Oke. Nah, jangan lupa closing. Gimana cara closingnya? Cara closingnya adalah langsung bertanya dan meminta. Oke? Kuali sudah paham semua ya tentang bisnisnya? Iya sih, seperti itu. Jadi cuma perlu rekomendasi ke orang, cerita-cerita gitu. Iya. Dan jangan khawatir, Kuali, saya mendampingi dulu di awal untuk cara melakukannya. Oke? Nah, sekarang Kuali mau tahu nggak gimana cara memulai bisnis HDI? Iya dong, gimana caranya? Oke, Kuali, yuk kita daftar sama-sama di HDI sekarang. Nah, alarm bunyi. Ya. Oke. Ayo, kita lakukan sama-sama ya. Ko Ali, saya kirimkan link ya. Langsung ajarin cara mendaftar secara online, upload KTP dan lain. Sekalian supaya dia tahu cara mendaftarkan orang seperti apa nantinya. Oke, teman-teman? Ya, simpel, sesimpel itu. Tetapi jangan lupa bahwa setelah mereka semua yang sudah closing, tetap wajib diajak untuk ikut Business Opportunity Sharing yang versi komplit. Versi apa? Versi komplitnya kita. Oke, yang tadi itu adalah hanya untuk kita sesuaikan dengan masing-masing orang, per orang berbeda, cara masuknya berbeda, pendekatannya berbeda, tergantung apa background-nya, tergantung apa keberatan mereka di akhir. Oke, gitu ya. Simple presentasi itu. Ternyata presentasi itu amat sangat simple. Ya, tinggal kita lakukan atau tidak. Oke ya. Mudah-mudahan sesi singkat kita ini menjadi satu buah manfaat buat Anda semuanya. Ya, dan kita bisa melakukan setelah ini dengan jauh lebih efektif. Jauh lebih efektif. Oke? Ingat, kalau tidak memungkinkan untuk masuk presentasi, jangan maksa untuk presentasi.
lebih baik ngobrol biasa, tunggu momen berikutnya. Ya, tetap jaga hubungan dengan rekan-rekan kita, tetap kontak mereka hanya untuk mengetahui kabarnya, supaya suatu hari nanti kita ketemu, kita bisa masuk untuk cerita tentang HDI lagi. Oke ya. Nah, saya akhiri sesinya sampai di sini. Thank you.